Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Elsofiana, salam kenal. Oke, di video kali ini aku bakalan share tentang generasi Z. Generasi yang lahir di era tahun 90-an sampai tahun 2000-an, di mana mereka pada saat 2010 jumlah mereka sudah mencapai 68 juta orang. Dan usia tertua dari generasi Z mungkin sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan. Di dalam dunia pekerjaan, generasi Z juga memiliki karakter berbeda dari generasi-generasi yang sebelumnya, di mana ada salah satu faktor yang membedakan generasi Z dengan generasi milenial, yaitu masuknya internet di era 90-an. Karena itu, generasi Z juga memang sudah terbiasa dengan teknologi sejak lahir. Mereka terbiasa dengan teknologi dan mengubah karakternya dari generasi milenial dan generasi Z. Generasi Z pun mendapat julukan yang namanya digital native, sehingga penetrasi generasi Z ini lebih tinggi dibandingkan generasi di bawah sebelum-sebelumnya. Generasi Z bisa mengakses internet dari 3 sampai 5 jam per hari. Ada juga yang bisa mengakses lebih dari 12 jam per hari. Namun, memang jumlahnya relatif lebih sedikit. Lalu, apa dampak positif dan dampak negatifnya dari si internet ini? Generasi Z memiliki dampak negatif yang menjadikan mereka candu dan ketergantungan dalam internet ini. Namun generasi Z juga tidak hanya mendapatkan dampak negatifnya, mereka juga mendapatkan dampak positifnya, di mana mereka bisa memanfaatkan teknologi, mereka bisa membuat jejak digital, mereka bisa mencari uang menggunakan si internet ini, dan bisa berinteraksi lewat media sosial. Dan cara berinteraksi mereka juga memang dipengaruhi oleh sosial media dan handphone. Maka dari itu mereka cenderung memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena mereka cenderung terlalu banyak main handphone, main sosmed, dan nggak banyak berinteraksi dengan sesama orang. Jadi mereka memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi. Namun generasi Z ini juga cenderung lebih lebih peduli terhadap privasi. Dan generasi Z ini cenderung menginginkan menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mungkin karena dianggap merepotkan orang lain dan mereka juga masih bisa handle sendiri. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z ini terbiasa dengan multitasking dan mereka juga menginginkan perusahaan yang tepat kerja, menginginkan perusahaan yang modern supaya untuk kerja mereka bisa menyelesaikannya lebih cepat. Dan generasi Z ini menginginkan lingkungan pekerjaan yang menyenangkan dan juga bisa lebih nyaman untuk bekerja secara personal dan nantinya berkelompok gitu, seperti itu. Generasi Z juga menginginkan jadwal kerja yang fleksibel. Uniknya dari generasi Z ini, mereka sudah memikirkan pensiunnya sejak saat ini, karena mungkin untuk masa depan mereka, untuk masa tua mereka nantinya seperti apa. Jadi mereka lebih cenderung lebih cepat memikirkan pensiunnya sejak dini. Dan uniknya dari generasi Z ini, mereka sepertiga dari mereka lebih menginginkan menjadi seorang wirausaha ataupun pengusaha. Namun dari data yang baru, mereka juga bercita-cita sebagai menjadi seorang konten kreator dan gamers, entah gamers sebagai pemain game, sebagai pencipta game, mungkin bisa jadi. Dan untuk saat ini ada juga perusahaan yang sudah
beradaptasi dengan perilaku dan karakteristik dari generasi Z ini. Contohnya yaitu Google, di mana Google menyediakan fasilitas dan memberi kenyamanan, keluasan waktu untuk para karyawannya menjadi betah di dalam pekerjaan ini. Mungkin seperti itu di generasi Z, karakteristik generasi Z ini. Dan saatnya generasi milenial menua dan generasi Z beranjak dewasa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya itu saja. Semoga bermanfaat dan bisa nonton video selanjutnya dari channel YouTube saya. Thank you.